warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini anggota kelompok kami ada saya Amelia Dwi Elena Putri dengan NIM 076. Lalu ada saya Yusri Desi dengan NIM akhir 072. Lalu ada saya Nazwa Revalita dengan NIM 080. Saya Bidul Latifa dengan NIM 088. Lalu ada saya Adina Maulidia Wahyudi dengan NIM akhir 104. Dan Nur Khalifa dengan NIM 092. Lanjut. Pengertian, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, atau kajian terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah yang bersifat logis, objektif, dan sistematis. Tujuan untuk menyampaikan pengetahuan, menjawab pertanyaan ilmiah, atau memecahkan masalah tertentu berdasarkan fakta dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri karya ilmiah menggunakan bahasa baku, yaitu disusun berdasarkan fakta dan logika, bukan opini pribadi. Selanjutnya, bersifat ilmiah dan rasional, sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sistematis, memiliki struktur yang teratur seperti pendahuluan, kajian teori, metode, hasil, dan kesimpulan. Objektif, tidak memihak dan tidak mengandung unsur emosional. Selanjutnya, sumber dapat dipertanggungjawabkan, mencantumkan referensi dari buku, jurnal, atau penelitian terdahulu. Contoh dari karya ilmiah, yang pertama ada makalah, yang kedua ada skripsi, yang ketiga ada tesis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, lalu ada analisis karya ilmiah, yaitu analisis karya ilmiah adalah kegiatan menelaah dan menilai, yakni isi, struktur, dan penggunaan bahasa dalam suatu karya ilmiah untuk mengetahui kualitas, keilmiahan, dan kebenaran data yang disajikan. Next. Lalu di sini ada tabel analisis. Objektif dan netral, yaitu karya ilmiah disusun berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau keberpihakan terhadap pihak tertentu, sehingga hasil analisis bersifat adil dan dapat dipercaya. Lalu ada logis, sistematis, dan efisien. Karya ilmiah disusun dengan alur berpikir yang masuk akal, teratur, serta menggunakan bahasa yang jelas. Ringkasan jelas agar mudah dipahami tanpa bertele-tele. Lalu, penggunaan kata dan struktur kalimat. Ketetapan pemilihan kata yang baku dan sesuai makna, serta penyusunan kalimat yang benar menurut tata bahasa agar gagasan tersamakan secara jelas dan efektif. Lalu yang terakhir ada kohesi dan koherensi paragraf. Keterpaduan bentuk dan makna antar kalimat, serta kesatuan ide dalam paragraf sehingga tulisan terasa menyatu, mengalir, dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Analisis. Judul perbedaan hasil rias wajah karakter tua dengan menggunakan kosmetik, body painting, dan pensil alis. Diterbitkan tahun 2018, penulisnya Cindy Melinandra. Judul kedua yaitu perbedaan hasil tata rias wajah karakter perempuan tua dengan penggunaan kosmetika, body painting, dan foundation. Diterbitkan tahun 2014, penulisnya Putri Aprilia. Judul ketiga yaitu efek kerutan tata rias wajah karakter perempuan tua 3 dimensi dengan memanfaatkan tisu wajah. Diterbitkan tahun 2018, penulisnya yaitu Martin Desiana. Judul keempat yaitu perbandingan efek kerutan 3 dimensi pada rias wajah karakter tua menggunakan tisu wajah dan lateks dengan tisu wajah dan lem bulu mata. Diterbitkan tahun 2020, penulisnya yaitu Fadila Yunalis. Next. Perbedaan hasil jadi tata rias wajah karakter perempuan tua dengan menggunakan kosmetik, body painting, dan foundation yaitu penulisan ini bersifat objektif dan netral, fokus pada hasil eksperimen tanpa opini pribadi. Kalau perbedaan hasil rias wajah karakter tua menggunakan body painting dan pensil alis yaitu menggunakan bahasa netral berdasarkan hasil observasi tanpa opini subjektif. Selanjutnya ada efek kerutan tata rias wajah karakter perempuan tua 3 dimensi dengan memanfaatkan tisu wajah, yaitu tulisan bersifat objektif dengan pembahasan berbasis data uji eksperimen. Yang terakhir ada perbandingan efek kerutan 3 dimensi pada rias wajah karakter tua menggunakan tisu wajah dan lateks dengan tisu wajah dan lem bulu mata.
Penelitian ini ditulis secara objektif tanpa unsur pendapat pribadi, menekankan hasil perbandingan data dengan tisu wajah dan lem bulu mata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Artikel, judul, dan sumber. Perbedaan hasil rias wajah karakter tua dengan menggunakan kosmetik body painting dan pensil alis. Objektif dan netral, tulisan bersifat objektif dengan pembahasan berbasis data uji eksperimen. Logis, sistematis, dan efisien, alur pembahasan logis antara teori dan hasil eksperimen, penyajian data terstruktur dan efisien, mendukung kesimpulan tanpa pembahasan yang keluar dari topik utama. Penggunaan kata dan struktur kalimat, penggunaan kata two dimensi, fokus pada kosmetik, warna body painting, dan pensil alis. Istilah metodologi, kuasi eksperimen, non-equivalent dan non-equivalent control group design, purposive sampling, struktur kalimat, informatif, dan nugas sering menggunakan kalimat majemuk setara untuk membandingkan kelompok eksperimen. Contoh, kelompok eksperimen 1 penggunaan kosmetik body painting dengan nilai rata-rata 3,5778. Selanjutnya pada kelompok eksperimen 2 menggunakan pensil alis dengan nilai rata-rata 2,2444. Koherensi dan koherensi paragraf. Koherensi, konjungsi dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa, oleh karena itu, menjaga integrasi kalimat, repetisi, body painting, pensil alis, karakter tua, referensi, perbedaan ini, substitusi kosmetik, lembut, mencegah pengulangan. Koherensi, hubungan perbandingan evaluatif sebab akibat menjelaskan hasil, kesimpulan logis dan rapi, keterpaduan ide dari definisi kesimpulan, contoh koherensi. Oleh karena itu, penggunaan body painting lebih direkomendasikan. Menutup dengan kesimpulan yang kuat dan terstruktur. Perbandingan efek kerutan 3 dimensi pada rias wajah karakter tua menggunakan tisu wajah dan latex dengan tisu wajah dan lem bulu mata. Penelitian ditulis objektif tanpa unsur pendapat pribadi. Tekankan hasil perbandingan data. Tulisan menggunakan alur sistematis mulai dari tujuan penelitian, metode hingga analisis hasil. Penyajian informasi efisien dan mendukung pemahaman pembaca secara logis. Penggunaan kata 3D fokus pada bahan membentuk tekstur seperti tisu wajah, latex, dan lem bulu mata. Istilah statistik eksperimen, semu, kuasi eksperimen, variabel bebas, variabel terikat, uji hipotesis. Struktur kalimat cenderung panjang dan sistematis dengan penomoran untuk memecah poin analisis. Dominasi kalimat pasif untuk hasil, rata-rata 1,90 kategori tidak rapi. Ketahanan menunjukkan rata-rata 2,19 kategori kurang tepat. Kohesi, referensi dalam prosesnya, hal ini mengacu pada topik utama tanpa pengulangan langsung. Konjungsi dan dibandingkan dengan kian menghubungkan ide dan menunjukkan hubungan perbandingan dan kesimpulan repetisi, kata kunci tisu wajah, dan bulu mata, menegaskan fokus substitusi, bahan alternatif, untuk mencegah pengulangan. Koherensi, hubungan penjelasan mendetail, hubungan perbandingan antar bahan, hubungan sebab akibat menjelaskan alasan, dan hubungan kesimpulan yang logis, mutu paragraf. Contoh koherensi. Hal ini disebabkan karena lem bulu mata memiliki daya lekat yang lebih ringan, sehingga kerutan tampak lebih rapi dan tidak mudah terlepas menjelaskan alasan hasil penelitian secara runtut dan logis. Efek kerutan tata rias wajah karakter perempuan tua 3 dimensi dengan memanfaatkan tisu wajah. Bahasa netral berdasarkan hasil observasi tanpa opini subjektif. Struktur penelitian disusun sistematis dengan alur berpikir yang jelas dari perumusan masalah hingga hasil. Bahasa yang digunakan efisien, fokus langsung pada temuan tanpa uraian bertele-tele. Penggunaan kata 3D alternatif. Menekankan bahan alternatif seperti tisu wajah dan lingkup mata. Istilah statistik deskriptif, pre-eksperimental design one shot case study. Perhitungan rata-rata min. Struktur kalimat sangat objektif dan impersonal. Dominasi kalimat pasif dalam prosedur dan hasil pengamatan dilakukan oleh 5 dosen tata rias. Hasil disajikan secara rinci per aspek penilaian. Kohesi, referensi dalam penerapannya. Hal ini menghindari pengulangan langsung konsumsi berdasarkan hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa dengan demikian menyambung sebab, hasil, dan kesimpulan. Repetisi kata kunci sebagai fokus. Koherensi, hubungan sebab akibat, menjelaskan makna hasil, penjelasan penggunaan bahan kesimpulan logis, urutan pengantar, data, analisis, simpulan. Contoh koherensi, dengan demikian pemanfaatan tisu wajah dapat menjadi
solusi praktik. Sebagai kesimpulannya, mengikat diskusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi, untuk yang terakhir ada perbandingan efek kerutan 3 dimensi pada rias wajah karakter tua menggunakan tisu wajah dan lateks dengan tisu wajah dan bulu mata. Dengan lem bulu mata. Penelitian ini ditulis objektif tanpa unsur pendapat pribadi, harus sistematis mulai dari tujuan penelitian, metode hingga analisis hasil. Penyajian informasi efisien dan mendukung pemahaman pembaca secara logis. Penggunaan kata 3 dimensi. Fokus pada bahan pembentuk tekstur seperti tisu wajah, lateks, dan lem bulu mata. Istilah statistik eksperimen semu, kuasi eksperimen, variabel bebas, X, dan variabel terikat, Y, uji hipotesis. Struktur kalimat. Cenderung panjang dan sistematis dengan penomoran untuk memecah poin analisis. Dominasi kalimat pasif untuk hasil rata-rata 1,90, kategori tidak rapi, ketahanan menunjukkan rata 2,19, kategori kurang tepat. Kohesi. Referensi dalam konjungsi dan dibandingkan dengan demikian menghubungkan ide dan menunjukkan hubungan perbandingan dan kesimpulan repetisi kata kunci tisu wajah dan bulu mata. Menegaskan fokus substitusi bahan alternatif, hubungan penyebab, menjelaskan paragraf, contoh koherensi. Hal ini disebabkan karena lem bulu mata memiliki daya rekat yang lebih tinggi, sehingga kerutan tampak lebih baik, rapi, dan tidak mudah terlepas. Menjelaskan alasan hasil penelitian secara runtut dan juga logis. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, dari analisis kami, keempat jurnal menampilkan penggunaan bahasa yang objektif, netral, logis, dan juga sistematis, dan efisien sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Kalimat-kalimatnya disusun secara runtut dan impersonal, banyak menggunakan bentuk kalimat pasif serta istilah ilmiah yang tepat seperti kuasi eksperimen, analisis statistik, atau variabel bebas terikat. Selain itu, dari aspek kohesi dan kalimat dan paragraf, penulisan memanfaatkan konjungsi seperti oleh karena itu, dengan demikian, atau sementara itu untuk menghubungkan ide serta menjaga fokus melalui repetisi istilah utama seperti body painting, foundation, dan juga lem bulu mata. Hasil analisis keempat jurnal penelitian tadi ialah bahasa Indonesia yang digunakan bersifat objektif, netral, dan juga logis, dengan struktur kalimat yang sistematis serta efisien. Setiap jurnal menampilkan keterpaduan antara teori metode dan hasil melalui penggunaan kalimat pasif, istilah ilmiah yang tepat, serta penyusunan paragraf yang runtut. Secara kohesi dan koherensi, keempat jurnal telah menunjukkan keterkaitan antar kalimat dan paragraf yang baik dengan penggunaan konjungsi, repetisi, istilah kunci referensi yang menjaga kesinambungan ide. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan kata juga tergolong tepat dan juga baku sesuai dengan konteks ilmiah bidang tata rias, menunjukkan kemampuan penulis dalam menyesuaikan bahasa dengan karakter penelitian. Jadi kesimpulannya, 4 jurnal yang kita teliti tadi sudah menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan juga bahasa Indonesia yang ilmiah, yaitu baku dan juga rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.